Amin. Silakan duduk. Iya. Selamat siang untuk kita semuanya. Mas sehat kita Kerina ya? Sehat ya, karena saya melihat dan mendengar ada banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan oleh karena faktor cuaca. Ya, kita bersyukur ya di tempat ini, dalam kesempatan ini kita ada di sini bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang memberikan kita kesempatan. Masih ada kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam ibadah hari ini. Tema kita hari ini, aku dan kasih karunia Allah. Beberapa kali kita belajar tentang kasih karunia. Beberapa bulan yang lalu kita belajar gereja yang hidup dalam kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Selalu ini diperdengarkan kepada kita. Apa sih arti kasih karunia? Dari bahasa aslinya kita mengingat sesuatu perbuatan yang besar dari Allah kepada manusia, padahal manusia itu tidak layak menerimanya. Ini kasih karunia, perbuatan Allah yang besar. Minggu lalu kita belajar firman Tuhan yang menjadi tema kita minggu lalu, semua karena kasih karunia Allah. Paulus mengatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada, sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia itu tidak kusia-siakan. Aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Paulus menunjukkan apa yang dia buat setelah dia menerima kasih karunia Tuhan. Hari ini kita masih melihat bagaimana Paulus menyaksikan, ini loh aku yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Ada 3 hal yang dialami Paulus yang mau dia sampaikan, yang mau kita dengar hari ini tentang kasih karunia itu. Kalau beberapa minggu yang lalu kita belajar ada 3 bentuk kasih karunia. Masih ingat ya? Anak remaja baru segar dalam ingatannya. Ada 3 bentuk kasih karunia yang diberikan Allah kepada orang yang percaya. Yang pertama, karunia keselamatan, anugerah iman. Yang kedua, anugerah berkat pemeliharaan hidup. Yang ketiga apa? Iya, anugerah pelayanan. Ini yang mau Paulus saksikan. Ini loh, aku sudah dapatkan ketiga itu. Ini yang dia saksikan. Dan ini yang mau kita lihat bersama. Bagaimana Paulus mengatakan, aku sudah mengalami kasih karunia Allah. Dan diharapkan kita juga nanti berani mengatakan hal yang ini. Aku dan kasih karunia Allah. Bukan lagi Paulusnya, tapi diri kita. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan dari 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai 17. Kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Saya ayat 12-nya, Bapak Ibu, saudara-saudara ayat 13-nya, demikian sampai ayat 17. Kelihatan semua ya? 1 Timotius, sudah dibuka Alkitabnya? 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12 sampai 17. Iya. Bisa dilihat, kita akan baca. Saya ayat 12, Bapak Ibu, saudara-saudara ayat 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada aku dengan iman
dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, Allah yang tak nampak, yang esa. Amin. Iya, demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi kita bisa melihat dari bagian ini apa yang dialami Paulus. Ada 3 hal yang dialaminya yang berhubungan dengan firman Tuhan yang kita dengar beberapa minggu yang lalu tentang anugerah. Ada 3 anugerah itu: keselamatan, pemeliharaan hidup, dan pelayanan. Paulus menyaksikan itu kepada kita hari ini. Ini kesaksian yang dialaminya, bagaimana dia mengalami kasih karunia Allah. Yang pertama, mari kita lihat sama-sama. Paulus menjelaskan di sana bagian yang pertama, dia mengasihani dan menyelamatkan aku. Allah mengasihani dan menyelamatkan Paulus. Inilah orang yang mengalami kasih karunia Allah. Dia mengalami belas kasihannya Tuhan. Dia mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Kalau kita lihat ayat 13-nya, mari kita lihat sama-sama ayat 13 tadi yang kita baca. Ini latar belakang Paulus, proses bagaimana terjadinya kehidupan Paulus yang belum diselamatkan. Kita bisa lihat bagaimana latar belakang hidupnya ketika dia belum mengenal Tuhan. Kita lihat ayat 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Inilah latar belakang Paulus. Ya, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Paulus punya latar belakang hidup yang jahat, seorang penghujat, seorang yang menghina Tuhan Yesus, seorang penganiaya yang ganas. Dia membunuh orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Iya. Harusnya Paulus ini layak untuk dihukum. Kan gitu ya? Iya. Tapi dia beroleh belas kasihannya Tuhan. Dia melakukan itu tanpa pengetahuan, di luar imannya. Dia pikir yang dilakukannya itu baik. Makanya banyak orang ya yang menyakiti, yang menghina, yang membunuh anak-anak Tuhan. Dia pikir itu dia lakukan baik karena tanpa pengetahuan dan di luar iman. Inilah latar belakang Paulus sebelum dia diselamatkan. Kayaknya kita tak gini-gini kali lah jahatnya, kan gitu ya. Paulus beginilah latar belakang hidupnya. Kamu gak latar belakang du sopeleng tandain du Tuhan Yesus. Perlu kami tulis bagi Paulus eda. Lah ya mela nuliskan karena latar belakang hidupnya. Inilah aku sebelum mengenal Tuhan, sebelum mendapat kasih karunia Tuhan. Bagendam kecibal geluhku. Ya, seperti itulah dia ya. Tidak malu dia. Lalu apa yang dilakukan yang berikutnya? Dia bisa menceritakan proses bagaimana dia diselamatkan. Mari kita lihat ayat 15. Saya akan bacakan ayat ini. Inilah proses Paulus mengenal Tuhan dan beroleh kasih karunia Tuhan. Ada perkataan Tuhan yang dia dengar, yang dia percayai, yang dia imani. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Apa perkataan itu? Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Inilah
kepada Tuhan. Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Ketika dia mendengar ini, dia percaya dan menerimanya. Makanya dia tuliskan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Bahasa karonya mantap. Eda memperkata kata si tuhu-tuhu, si patut sialokan, si patut si teki. Jelas ya? Yang patut kita terima, yang patut kita percayai. Apa yang kamu percayai hari ini tentang firman Tuhan? Paulus bilang, perkataan ini benar dan patut diterima. Engkau ngialo kedu kata Eda. Kata siapa? Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Itulah maka ada Natal. Mengingat bagaimana Kristus datang untuk orang berdosa. Jadi kita ingat, kasih karunia Allah itu diberikan kepada orang yang seperti apa? Yang berdosa. Jangan tunggu kamu baik baru kamu bilang kamu mau bertobat. Asal dikan pelabo kamu banci baik. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Dan apa sikap hati Paulus? Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Ini bukan lebay. Lebay ke Paulus sih. Enggak gitu ya. Ya kan ini sih dosanya. Bukan. Orang yang bertobat sadar dia memang dia orang berdosa. Kalau nggak pernah kamu sadar kamu orang berdosa, nggak akan pernah sampai keselamatan itu sama Anda. Masih ingat cerita anak yang hilang? Anak bungsu itu, bagaimana dia menyesal di kandang babi. Sadar dia, di rumah bapakku banyak makanan, pekerjaannya pun mewah. Aku di sini mati kelaparan. Aku akan pulang kepada bapakku. Sadar dia, enggaknya layak dia jadi anak bapaknya lagi karena dia sudah pergi, memberontak, meninggalkan bapaknya. Aku akan jadi upahan bapakku, katanya. Sadar dia tidak layak dia. Kalau kamu bertobat, sadarnya kamu dosa itu melekat terkubang-kubang. Dan kamu butuh Tuhan. Kalau belum sampai kamu di situ, lengah mau kamu hendakkan kasih karunia. Inilah proses keselamatan yang dialami Paulus. Bagaimana proses keselamatan yang kamu alami? Kalau labu kamu dengan megatel kutundoy, itu istilah itu dulu ya. Lengah mau kamu cari sisir kutu. Ada dengan kamu ciga dengan dosa itu tidak akan datang kamu kepada Tuhan. Sampai kamu lihat itu kotor, itu hina, itu membuat kamu berjalan kepada maut itu. Itulah yang membawa kamu nanti kepada Tuhan. Ini ya, jelas prosesnya. Jelas? Iya. Supaya kita tahu begini rupanya proses pertobatan Paulus. Ugangi proses pertobatanku. Inilah langkah-langkah kalau kita mau menyaksikan tentang pertobatan kita. Iya. Ini proses Paulus. Bagaimana dia diselamatkan. Ada firman Tuhan yang berbicara dan yang membuat dia sadar dia orang berdosa. Bagaimana dengan anak-anak kami yang remaja ini? Sadarnya kamu orang berdosa? Atau dosa itu kan dorong saja. Nantilah itu tunggu aku bolang-bolang baru aku bertobat, katanya. Bagaimana? Ini bukan cuma anak remaja ini. Untuk kita semua. Engkau sadar kami? Udah mengerti bagaimana proses keselamatan itu? Menyadari apa yang Tuhan katakan ini benar. Kebenaran ini loh ada pada aku. Iya. Inilah proses keselamatan yang dialami oleh Paulus. Ayat 15 ini. Mari kita lihat bagian C-nya. Bagaimana proses Paulus sesudah diselamatkan? Ya, di situ hanya tertulis ayat 16 ya, tapi saya mau bagikan dari ayat 14 dan 16-nya. Ini proses Paulus. Setelah dia sadar, dia percaya kepada Tuhan Yesus, menerima perkataan Tuhan Yesus itu di dalam hidupnya, ayat 14. Mari kita lihat.
Kita baca saja sama-sama bagian ini, ayat 14, tidak begitu panjang ya. 1, 2, ya. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Setelah Paulus menerima keselamatan itu, Tuhan melimpahkan kasih karunia kepadanya. Sehingga ini buktinya orang bertobat. Ada imannya, ada kasihnya. Tadi sebelum dia bertobat, dia melakukan segala sesuatu di luar pengetahuannya, di luar imannya. Tidak ada kasihnya, dibunuhinya semua orang. Tapi setelah dia bertobat, ada imannya, ada kasihnya. Inilah ciri orang yang sudah bertobat. Tidak dibuat-buat. Dari mana tadi sumbernya? Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya. Nitung ke Tuhan. Kini teken erpaguh naman badu. Tuhan memberikan iman yang teguh kepada orang yang sudah diselamatkan. Tuhan memberikan kasih. Makanya kasih itu sumbernya dari mana? Dari Tuhan. Dulu Paulus tidak punya kasih, tapi ketika dia diselamatkan dia sudah punya kasih. Mengapa kita tidak dituntut, tidak dipaksakan untuk berbuat kasih, ya, untuk harus memberi, dipaksa? Asa ukur du, dari mana Tuhan taruh itu? Ya. Adilik kini tekenduman Tuhan, pasti lik kekelengan du, pasti lik ukur du bereman Tuhan. Jadi kita tidak pernah dipaksakan atau diwajibkan, memberi dengan kerelaan, dengan kasih yang dari Tuhan. Ading pas kini tekendu, Tuhan yang akan menaruh di hatimu. Bagian Tuhan ini, persembahanku ini, tidak pakai harus dipaksakan. Sekian ya harus perpuluhan, tiap bulan harus diberikan seperti itu. Ini karena apa? Kasih yang dari Allah itu yang menaruhkan dalam hatimu. Bagaimana kau mengasihi Tuhan? Bagaimana kau punya tanggung jawab untuk memberi hak Tuhan? Inilah dia. Kasih dan iman itu dilimpahkan oleh Tuhan. Bagaimana proses untuk diselamatkan? Seperti itulah kau mendapatkan iman dan kasih yang dari Tuhan. Adi jelas proses keselamatan du pasti paguh nak kini tekan, pasti bagus nak kekelengan du. Karena kasih yang dari Allah itu maler bas geluh du. Amin. Iya, inilah proses yang pertama. Bagaimana Allah mengasihani dan menyelamatkan Paulus. Inilah juga bentuk bagaimana Allah mengasihani dan menyelamatkan aku, kamu, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ada prosesnya, ada ceritanya. Tiap-tiap orang yang sudah diselamatkan pasti ada cerita pertobatan hidupnya. Bagaimana dia bertobat? Ini langkahnya. Sebelum aku kenal Tuhan, begini hidupku. Beginilah caranya aku mengenal Tuhan. Beginilah hidupku setelah diselamatkan. Ini ya, sudah dibikin Paulus contohnya. Mari kita lihat bagaimana hidupnya sesudah dia diselamatkan. Ayat yang ke-16. Untuk apa Paulus menyaksikan ini? Apa yang dia inginkan? Pujian, penghargaan? Tidak. Mari kita lihat ayat 16. Saya akan bacakan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Paulus menyaksikan ini supaya dia menjadi contoh kepada mereka yang kemudian percaya oleh karena kesaksian Paulus. Kenapa kita selalu ditanya siapa yang mau bersaksi? Mau bercerita, itu penting supaya menjadi contoh bagi mereka yang akhirnya percaya. Ternyata kasih karunia Allah itu nyata, labu teori, nyata
orang sudah diselamatkan. Karena itu perlu bersaksi. Paulus dalam 13 surat yang ditulisnya, tiap-tiap kitab itu pasti ada kesaksiannya tentang pertobatan. Yang paling banyak dia bersaksi di kitab Kisah Para Rasul, di kitab Galatia, di kitab Korintus. Kita bisa melihat kesaksian pertobatannya. Iya. Semalam ketika meeting pelayanan Bapak buat contoh ya, mengapa begitu penting kita mengingat proses pertobatan kita. Karena dengan kita ingat itu memajukan iman kita. Kita ingat proses bagaimana kamu jatuh cinta sama pasangan dulu. Itu akan mengingatkan bagaimana dulu kamu bisa yakin kamu sama. Itu akan menambahkan hubungan itu akan lebih erat lagi. Kami sering bernostalgia sama Bapak. Iya, dulu kita SMA nggak ada rasa suka ya. Iya. Bahkan nggak suka pun nengok kamu. Saya bilang lagi bernostalgia, mengingat bagaimana kami dulu. Dan akhirnya kok bisa sama-sama suka dan jatuh cinta. Ya itu akan membuat kami menjadi lebih dekat lagi, merasa indah lagi hubungan ini. Seperti itulah kita mengingat bagaimana aku jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Bagaimana proses aku bertemu Tuhan, aku yakin kepada Tuhan, aku yakin keselamatan. Jadi penting, sangat penting. Iya. Bila perlu tulis. Supaya ini jadi apa tadi kata Paulus? Jadi contoh bagi mereka yang akhirnya nanti percaya kepada Tuhan. Jadi contoh man anak adu, jadi contoh man keluarga adu. Bagian mereka kisah aku erkini teken. Kalau Bapak Ibu mendengar radio Langkat Grace, di sana ada kesaksian iman setiap jam 9 dan jam 11. Sangat bagus kesaksian orang-orang yang percaya ya. Jemaat yang ada di Kabanjahe. Bagaimana pertemuannya dengan Tuhan? Yang latar belakangnya guru belin, yang latar belakangnya pemabuk, yang latar belakangnya suka main perempuan, penjudi. Bagaimana prosesnya dia diselamatkan? Ini penting. Ya, ketika kita mendengar itu, ini jadi satu hal yang membuat kita iya ya. Aku perlu ini. Aku juga ingin kalau Paulus yang seorang penjahat pun bisa mendapatkan kasih karunia. Kenapa kita enggak? Kita kan enggak sejahat Paulus kali ya. Enggak membunuh ya. Enggak ganas gitulah. Iya. Tapi Paulus diselamatkan. Seganas apa rupanya kita? Tuhan bisa ubahkan. Saya dulu punya kesaksian teman ya yang bersaksi. Aku dulu cukup ganas. Adi rubat aku raskala. Kurita pune tercabut katanya. Lengket di tanganku. Luar biasa ganas itu ya. Maka takut orang berantem sama aku. Terus kucabak dia, lengket rambutnya. Ganas betul itu. Ya, tapi Tuhan ubahkan dia dari situ. Seganas apa rupanya kita? Sekotor apa kita? Tuhan bisa ubahkan. Oke, ini yang bagian yang pertama. Mari kita lihat bagian yang kedua. Yaitu kalimat sharing itu seharusnya di bawah ya. Itu kita abaikan dulu. Kita lihat yang kedua. Mari kita baca sama-sama ayat 12. Bagaimana Paulus ini mengalami perbuatan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dia dikuatkan. Ayat 12, 1, 2, ya. Aku bersyukur kepada Dia yang menyelamatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia mengamalkan setia dan mempercayakan kebenarannya kepadamu. Ya, kita akan lihat bagian A-nya dulu. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Kalau tadi kita tahu 3 bentuk kasih karunia, keselamatan, pemeliharaan, dan pelayanan. Setelah Paulus bertobat, Tuhan tetap menunjukkan kasih karunia-Nya. Ada banyak tantangan yang dialami orang yang bertobat. Apalagi orang baru-baru bertobat. Betul nggak? Bagaimana Bapak Ibu dulu baru-baru bertobat? Tantangan itu datang dari diri kita terlebih dulu. Penguasaan diri. Bagaimana aku bisa menguasai diriku? Karena ada Tuhan yang menguatkan aku bisa menguasai diri. Minggu lalu saya senang ya kesaksian Bapak Kesya bilang, kalau mau
mau tahu tentang Ibu Tiur, tanya saya. Iya, gitu ya. Iya. Saya juga dulu luar biasa. Dan itu ketika saya bertobat itu satu tantangan dalam hidup saya. Bagaimana saya menguasai diri, bagaimana saya mendekat keinginan-keinginan saya, tidak mempertahankan hak milik saya. Itu semuanya bisa karena ada Tuhan yang menguatkan. Ada banyak tantangan ketika kita baru bertobat. Dari keluarga, dari saudara, dari lingkungan, dari pekerjaan, dari pergaulan. Banyak tantangan itu, tapi ada Tuhan yang menguatkan. Paulus waktu dia baru bertobat, tantangan itu datang dari orang-orang bertobat loh. Ketika dia bertobat, dia mau bergabung dengan rasul-rasul. Dia mau bergabung dengan murid-murid Tuhan Yesus. Tapi murid-murid ragu-ragu. Lalah strategi nih, lalah kita kali bunuh nih. Iya. Gak yakin mereka dengan Paulus. Tapi dia gak menjadi lemah. Ini loh. Tapi dia gak menjadi mundur. Dia tahu Allah menguatkan aku. Sehingga ketika dia punya anak rohani, betapa pentingnya kita kuat di dalam Tuhan. Di sana ada dituliskan ya, ayat perbandingannya dari 2 Timotius 2 ayat 1. Bagaimana Paulus yang dikuatkan oleh Tuhan, dia juga bisa menguatkan Timotius. 2 Timotius 2 ayat 1. Bolehkah satu orang membacakannya? 2 Timotius 2 ayat 1. Ini yang dilakukan Paulus. Bagaimana dia juga menguatkan orang lain. Oleh karena dia sudah dikuatkan Tuhan. Sudah dapat? Silakan satu orang membacanya. 2 Timotius 2 ayat 1. Ini firman Tuhan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Iya, ini anak rohaninya Timotius. Jadilah kuat anakku. Iya. Adik kamu gegeh, baci pegegeh hidup kalau si deban. Tapi gegeh sini bas kamela, bas nari. Tapi bas Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan setelah kamu bertobat. Kamu bisa menjadi kuat dan kamu bisa menguatkan orang lain. Tunjukkan kalau kamu sudah mendapatkan itu. Paulus mendapatkan itu. Dia bersyukur karena Tuhan menguatkan dia. Lamoban peluhna, lamoban ia pintar. Bukan, memang Paulus pintar ya, terkenal. Iya. Tapi bukan karena itu, karena Tuhan. Lalu dia katakan kepada Timotius anak rohaninya, jadilah kuat anakku di dalam kasih karunia Tuhan kita. Megegeh kam, baci pegegeh hidup temandu. Ini orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Lalu ia lalap tena bergegehi. Bukan dia terus yang mau disuapi, tapi dia mau menolong orang lain, menguatkan orang lain. Inilah kemajuan orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Ada yang ditujukan Paulus, dia menyaksikan, aku bersyukur karena dia menguatkan aku. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Apa yang disyukuri Paulus karena kasih karunia yang diterimanya? Ayat yang ketiga bagian 12b-nya ya. Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saya akan bacakan ayat 12-nya dari awal. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Saya senang bahasa karonya. Saya kalau membaca ini memang Alkitab bahasa karo harus dekat-dekat, ya, supaya bisa lebih membuat mengerti. Walaupun saya nggak begitu pintar bahasa karo ya. Kata di menganggap setia itu metunggung akap Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, metunggung akap Tuhan kam melayani ia. Itangkoh kena kam jadi serayannya. Itu bahasa karunya. Dia mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Tuhan mensahkan, mentangkohkan itu mensahkan ya, atau menahbiskan bahasanya.
Ini dari Tuhan loh. Orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan, matungkung ia ke Tuhan kam dahikan dahin Tuhan. Seringkali kita membela diri, iya akulah cocok. Kai kali ini nakala adik aku cinta bas mimbarah. Iya. Apa kata orang yang kita pikirkan? Padahal Tuhan bilang, ia menganggap kam setia, mentungkung ngayakap Tuhan, dahikan dahin Tuhan. Maka kami pilihna, maka kami selamatkan. Bisa kita mengerti ya? Sebenarnya tidak ada alasan kita berdalih. Siapa sih yang bilang kita cocok? Nggak ada. Kalau kamu ikuti siaran khotbah waktu Zoom pendahbisan pendeta ya Bapak dan Ibu Marlina, khotbah Ibu Regunda bilang begini ya. Dari antara semua Bapak pendeta dan Ibu pendeta yang hadir di sini, tidak ada yang siap jadi pendeta, katanya. Semuanya mau di profesinya. Tapi Tuhan memanggilnya, Tuhan menganggap mentungkung, setia untuk dahin Tuhan. Kalau kita melihat Ibu Teti yang sudah pegawai negeri, guru bahasa Inggris, ya, yang mantap kalau mengajar. Saya salah satu muridnya. Tapi Tuhan panggil dia keluar dari pekerjaannya dan mengerjakan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, metunggung ngekap Tuhan. Kita nggak harus jadi pendeta seperti itu, nggak harus semuanya jadi seperti Ibu Teti. Mari tanya Tuhan, Tuhan jadi kain ngekap dua aku metunggung. Saya dulu bilang sama Ibu Teti ya, Bu, aku sih nganting-nganting tas nu saja, karena badan Ibu itu kan agak besar ya. Ya capek dia. Aku sih nganting tas dulu saja. Ya kamu lebih cocok jadi hamba Tuhan katanya. Lambu, patronnya pun gak ada, gambarannya pun gak ada. Saya bilang, saya juga dulu gak siap jadi hamba Tuhan. Tapi ketika saya ikut pelayanan, nganting-nganting tas hamba Tuhan, di situ Tuhan bicara. Jadi adilah menakendu ikut kamu melayani, entah itu nganting tas, entah itu bersihi gereja lagi ya. Nggak akan pernah kamu tahu. Adik-adik kedua aku diam saja, aku dengar saja, aku duduk diam dengar pulang. Ngasandika pela tendu, metunggung atau langkah lebih-lebih Tuhan dahi Tuhan. Mari kita memulai dari perkara yang kecil. Nanti Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Itu ya bagian firman Tuhan 2 minggu yang lalu yang kita dengar. Iya. Tuhan menganggap kita setia. Lape kap setia dianggap Tuhan setia, gelah kap setia. Itu artinya ini. Sebenarnya kita nggak setia ya, tapi Tuhan menganggap kap setia. Artinya apa? Supaya kap benar-benar setia. Kalau saya bilang setia kali pria itu ngantar-ngantar saya ke Bahoro ya. Ibu itu gitu katanya. Iyalah, makin setialah aku. Kan gitu ya. Bukan iya, enggak lah, enggak jadi. Enggak. Ketika kita dipandang Tuhan setia, disitulah ada hati kita. Iya Tuhan, aku ingin setia. Ia menganggap kita setia. Amin lah bu kita setia. Tapi tujuh dakai gelah kam setia. Amin. Nah begini artinya. Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayan ini kepada aku. Inilah arti bagian firman Tuhan ini. Bagaimana Paulus mengatakan inilah aku yang sudah hidup dalam kasih karunia. Jadi bukan ece-ece ini orang yang hidup dalam kasih karunia. Akulah contohnya. Itulah arti maksud firman Tuhan ini. Bisa kita lihat hari ini contoh orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kalau hari ini kita mendengar ada Paulus yang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dia yang jahat, dia yang punya latar belakang gelap, hitam, kelam hidupnya, bisa diselamatkan Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bisakah kita mengalami seperti yang dialami Paulus ini? Laki dah kali sore. Gua Adi Paulus bebaji bagenda, lagi turah baskin ukur lui. Paulus bebagah selamatkan Tuhan dan kasih karunia. Aku lengah bagah ganasnya. Iya.
Tapi aku bisa diselamatkan Tuhan. Kalau Paulus bisa, kita pun bisa. Karena Tuhan yang sama yang menyelamatkan Paulus, Tuhan yang sama pula yang menyelamatkan kita. Itulah Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, kata Paulus, akulah paling berdosa. Sadarkah kita? Pange Tuhan, kita ngerana bagi. Di antara kita si kundule si tuhuna aku ngasih dosa. Tapi lah saja ngenca. Aku datang kepada Tuhan. Aku akan dikuatkan oleh Tuhan. Aku akan dianggap setia. Aku akan dipercayakan untuk melayani Tuhan. Sekecil apapun pelayanan itu. Ingatlah Tuhan yang mempercayakannya. Ingatlah Tuhan menunggu karena kamu. Setiakah. Jadi bukan karena hamba Tuhan kamu mengerjakannya. Bukan pula karena kewajiban kamu melakukannya. Tapi karena Tuhan. Ya. Ada kalimat di situ dikatakan, sharingkan bagaimana saudara dikuatkan, bagaimana saudara setia, dan bagaimana saudara dikasihani dan diselamatkan. Ya. Ini bisa kita jawab dan kita ceritakan kalau kita kompak. Ya. Kalau gitu datanglah aku nanti sharing ini ditanya. Enggak gitu pula ya. Iya. Tapi mari kita renungkan dulu di rumah masing-masing kita. Coba, ini bukan PR namanya, tapi dengan hati tulus lakukanlah kalau ada kerinduan dulu. Mengingat bagaimana kamu sebelum mengenal Tuhan, sebelum yakin diselamatkan. Apa yang membuat kamu yakin kamu diselamatkan? Lalu bagaimana hidupmu setelah diselamatkan? Ini sangat penting. Inilah kisah cintamu dengan Tuhan yang gak bisa dihilangkan oleh siapapun. Inilah kisah hidup yang paling berharga, pertemuanmu dengan Tuhan. Kalau pertemuanmu dengan pasangan bisa terhenti oleh karena kematian, perpisahan. Tapi pertemuanmu dengan Tuhan, kisah pertemuanmu, pertobatanmu dengan Tuhan tidak akan pernah bisa ada orang yang mengambilnya. Dan ingat, ketika kamu menceritakannya, itu akan jadi contoh bagi mereka yang kemudian nanti percaya. Mengapa selalu kita suruh ada orang yang bersaksi? Ini penting. Ini akan menjadi contoh. Mungkin kan jadi contoh. Atau susundu saja kini tekan dua. Ya, seperti aku mau selamat. Ya Allah suruh aku nurikan jamil pakap. Ya. Asal dia kan bekamlah bertumbuh. Kalau rasa malu itu menutupi kamu, berarti kamu belum bangga beroleh kasih karunia Tuhan. Paulus selalu menceritakan ini. Aku dan kasih karunia Allah ada pada aku. Iya, mari kita bilang, lanai mo Paulus aku kuda kasih karunia Tuhan itu. Kuna namin pemerintahan dai, keselamatan dai, pemeliharaan Tuhan, dipercayai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kiranya ini semuanya bukan hanya pada Paulus, tapi ada pada diri kita pribadi-pribadi. Kita boleh melihat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ayat penutup, ayat 17. Mari kita lihat sama-sama bagaimana sikap Paulus sebagai seorang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, sebagai seorang yang memiliki kasih karunia Tuhan. Inilah yang ada dalam hati Paulus. Mari kita baca sama-sama ayat 17. 1, 2, ya. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Inilah sikap hati seorang yang sudah diselamatkan. Dia menghormati Tuhan. Ia bahagana kalau Tuhan dai bas kegeluanna. Ipahagadunge Tuhan bas gelundu. Entah kita kan sempat maka kamu bahagia Tuhan. Dia sangat menghormati Tuhan. Dia sangat mempermuliakan Tuhan, Raja segala zaman, Allah yang kekal. Ini pengakuan dari dalam hatinya. Sekalipun Allah itu tak nampak. Jelas ya, kata yang tak nampak itu. Ini iman Paulus. Sekalipun Allah itu tidak kelihatan,
merasa Tuhan itu jauh, dia nggak nampak, dia nggak penting bagiku karena nggak nyata di hidupku. Yang nyata ini pun belum tentu kuhormati. Kan gitu ya anak-anak kami. Banjika menghormati orang tua itu. Banjika Muhammad hormat, tunduk kepada ayah ibundu. Paulus seorang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun Allah itu tak nampak, tapi dia menghormati, memuliakan, mengakui dialah Raja. Allah yang Esa, satu-satunya Tuhan dalam hidupnya, tidak ada yang lain. Ugangi sikapmu mandi batandai. Adigoni duka merkini teken, pahagan duga Tuhan ibas gelundu. Ijagai duga kemuliaan di bata bas gelundu. Maaf ya saya bahasa Karo. Saya rasa Bapak Daud udah pintar bahasa Karo ya. Ada Bapak Daud orang Karo. Saya lebih enak menceritakannya ke bahasa Karo. Bagaimana kita yang sudah mengaku bertobat ini menghargai kamdu di batandai bas gelundu, iutamakan dong ia bas gelundu. Muhammad kekam nandang ia, gini kamu mempermuliakan Tuhan dalam hidupmu, sekalipun dia tidak nampak. Tapi imanmu yang membuat kamu menghormati Tuhan. Di gereja dululah contohnya. Berani kamu main-main ketika kamu bertemu dengan Tuhan dalam ibadah. Berani kamu keluar-keluar kalau ada camat di sini duduk sama aku. Enggak berani pasti ya. Irit Pak camat, lo kecuk. Itu menghormati camat. Menghormati Tuhan bukan bicara. Ketika ibadah, apa yang kamu lakukan? Hormatkah kamu sama Tuhan? Ketika kamu bangun 24 jam Tuhan kasih, 3 jam yang berdoa Tuhan. Mari kita renungkan, apakah aku menghormati Tuhan? Apakah aku mempermuliakan Tuhan? Apakah aku mengakui dia dalam hidupku sekalipun dia nggak nampak? Kalau kepala desa camat di situ nampak ya, banjei ya ida, gua ninganlah hormat. Tuhan dia tidak nampak, tapi dia lihat. Bagaimana kini terkendu setelah kamu diselamatkan? Ihamati dulu Tuhan dai. Menghargai kamu Tuhan dai. Iutamakan dulu Tuhan dai. Iya. Ini yang jadi renungan sama kita. Saya nggak marah ya. Iya. Ini cuma sama-sama. Saya juga perlu banyak belajar bagaimana menghormati Tuhan. Apakah Tuhan itu lebih daripada yang lainnya? Keluarga, anak. Bagaimana aku menghormati Tuhan dan mempercayai Tuhan? Saya sedikit menyaksikan ya. Tadi pagi, tadi malam, anak saya tiba-tiba demam tinggi. Panas luar biasa dan gak turun-turun sepanjang malam. Sampai tadi pagi. Dari jam 4 saya sudah berdoa, Tuhan bagaimana ini? Bagaimana kami mengerjakan pekerjaan Tuhan di Sungai Skala, Bahorok, Tanjung Langkat? Siapa yang akan menemaninya? Ya, muntah, setiap minum muntah, makan muntah. Ya sudah lemas. Ya, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Ya, aku harus menjalankan, menghormati tugas yang Tuhan berikan hari ini. Aku harus melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan hari ini. Sampai 6:30, demamnya belum turun-turun. Saya sudah kasih obat 3 kali penurun demam, belum juga turun. Ya, tapi saya berdoa Tuhan yang kali ini tolonglah jangan muntah. Tolonglah masuk obat ini. Ya, buatlah dia tidak muntah dan tertidur ketika saya pergi. Karena dia nggak tidur-tidur. Mengeluh sakit kepala, ya banyak kali keluhannya. Hanya 15 menit tenang bangun lagi, 15 menit tenang bangun lagi. Semua sudah kami lakukan sampai menggosok minyak bawang, semuanya ya. Obatnya yang ada kami berikan. Ya. Dan Tuhan menjawabnya. Bagaimana saya menghormati Tuhan? Tuhan tolonglah. Hati ini setengah sudah di sini. Hati ini setengah ingin mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tapi buatlah hatiku tidak setengah dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu doa saya. Tidak baik setengah-setengah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kuatkanlah hatiku. Kalau seorang bapak pasti kuat ya. Ya, saya melihat bapak dia biasa saja, lalu dia duluan pergi.
Ya belakangan kami ya, saya sudah terlambat lebih jauh sekali. Dia pergi. Lalu saya berdoa sekali lagi, Tuhan buatlah dia bisa tidur, gitu ya. Ketika sudah jam 7 lewat, pria sudah datang. Saya melihat bagaimana dia tidur. Iya. Tuhan, saya menghormati Tuhan, saya kerjakan pekerjaan Tuhan, jagailah anak kami ini. Sampai saya pulang nanti dia bisa tidak mengalami hal-hal yang tadi malam saya bilang, karena muntah terus muntah ya. Iya. Dan Tuhan melihat hati saya rasa itu. Sampai tadi di sini saya lihat, saya hanya tanya kakaknya, muntahnya hanya sekali, gitu ya. Lalu dia tidur lagi, hanya sebentar. Saya tanya kakak Mama Resi, karena Nadia sedang mandi ketika mereka datang, dia sanggup bukakan pintu. Padahal sangat lemas nih tubuhnya. Dia yang buka pintu. Ini semuanya karena Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, saya melihat belajar hari ini ya. Ketika saya mengingat tugas yang dipercayakan Tuhan, Tuhan yang akan turun tangan. Sekalipun saya melihat belumnya pulih kali, tapi demamnya tidak begitu tinggi lagi seperti saya tadi pagi tinggalkan. Tapi sudah lebih lumayan. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan ingin kita menghormati Tuhan, mengambil keputusan di saat-saat yang sulit. Ini bagi saya seorang ibu ya. Ya kalau bapak saya lihat dia tenang saja, walaupun saya nggak tahu apa isi hatinya, tapi dia pergi mengatakan saya duluan, saya pergi. Tapi di hati saya ini, untuk meninggalkan anak kecil dengan kakaknya juga yang baru 2 hari yang lalu sembuh, gitu ya. Tapi saya lihat bagaimana Tuhan meyakinkan dan menolong ketika kita menghormati Tuhan dan mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan mengambil bagian. Mari kita juga punya komitmen untuk menghormati Tuhan, untuk lebih mengutamakan Tuhan, dan Tuhan yang akan bertindak dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh melihat bagaimana Engkau bekerja dalam hidup Paulus yang punya latar belakang yang gelap. Tapi Tuhan datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Paulus Tuhan selamatkan. Kami percaya kami pun Tuhan selamatkan. Dan ketika kami diselamatkan, kami bisa terus melihat pemeliharaan Tuhan. Bagaimana Tuhan memeliharakan dan menguatkan Paulus. Kau memandang dia layak, setia dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kami pun pasti Tuhan pandang setia dan layak untuk mengerjakannya. Biarlah kami memulai dari hal yang terkecil dalam pelayanan yang ada, supaya kami dipercayakan Tuhan dalam hal-hal yang besar. Karena itu Tuhan, teruskanlah perkataan-Mu ini dalam tiap-tiap anak-anak Tuhan, supaya mereka merenungkan bagaimana proses mereka diselamatkan, bagaimana proses hidup mereka setelah mengalami keselamatan itu. Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam tiap-tiap anak Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu siang hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kepadamu kami berdoa. Amin.